Sebelum menonton berita pos keadilan, mohon like and subscribe. Selamat menyaksikan. Harus di namun seiring berjalannya waktu di masyarakat dengan sejumlah pemberitaan dikatakan pengurusan SIM di Medan Sumatera Utara disebut mahal. Seperti apa Pak? Pak Kanit keterangannya. Jadi dapat kami sampaikan ke sini khususnya juga bagi warga masyarakat yang hendak menerbitkan surat izin mengemudi ya, bahwa isu-isu yang diedarkan terkait dengan harga penerbitan SIM yang tidak sesuai atau mahal itu tidaklah benar. Namun pada dasarnya perlu kita ketahui sudah diatur di Perpol nomor 5 tahun 2021 di pasal 9 terkait dengan administrasi kelengkapan untuk penerbitan SIM. Ada beberapa komponen yang harus dilengkapi, seperti halnya surat kesehatan, surat keterangan psikologi, dan juga sertifikat mengemudi yang sekolah mengemudinya sudah terakreditasi oleh Korlantas. Jadi komponen-komponen itulah yang harus dilengkapi dan dipenuhi. Namun seiring berjalannya waktu mungkin masyarakat menganggap dalam pemenuhan ke persyaratan itu tadi terdapat biaya-biaya yang berat apabila diakumulasikan, sehingga menimbulkan isu atau menimbulkan judul seolah-olah harga SIM itu mahal. Dan di sini dapat kami sampaikan bahwa itu tidak benar. Yang dapat kita ketahui bersama, untuk penerbitan SIM baru, SIM A itu 120.000 untuk PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Untuk SIM C itu 100.000, dan juga perpanjangannya mengikuti sudah ada kriteria dan juga ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi hanya segitu ya Pak ya? Betul. Kalau Jadi, masalah sertifikat itu sertifikat di mana diambil atau bagaimana cara? Jadi sertifikat mengemudi itu dapat diambil di sekolah mengemudi yang sudah terakreditasi oleh Korlantas. Jadi nanti di situ ada dapat pelatihan. Setelah dari pelatihan itu diberikan nilai dan keluarlah sertifikat. Itu menyatakan bahwa si calon pemohon yang tersebut sudah memiliki kompetensi mengemudi, yang akhirnya nanti pada saat si pelaksana atau si calon penerbit SIM ini mendaftarkan dirinya untuk menerbitkan SIM, sudah terpenuhilah kompetensi-kompetensi. Karena yang namanya menerbitkan surat izin mengemudi ini merupakan sertifikat ataupun surat izin kompetensi, yaitu terkait keahlian dalam berkendara kendaraan bermotor. Masalah harga nilai untuk sertifikat, pengambil sertifikat itu diketahui sama pihak Lantas atau bagaimana? Atau berdiri sendiri itu? Betul. Jadi untuk penerbitan atau penerbitan harga itu diterbitkan oleh masing-masing sekolah mengemudi. Pihak kepolisian tidak ada kaitannya terkait penerbitan harga ataupun biaya-biaya yang ditimbulkan oleh pihak sekolah mengemudi. Kita hanya menerima PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang dapat dipertanggungjawabkan dan sudah diatur oleh undang-undang. Oke Pak, ini sedikit lagi Pak. Pasaran dari penerbitan sertifikat yang Bapak ketahui seperti apa Pak? Gambarannya. Untuk masing-masing sekolah mengemudi itu beragam, mulai mungkin dari kisaran 200 sampai dengan 500.000 tergantung masing-masing dari sekolah mengemudi yang menerbitkan. Dan itu tergantung yang menentukan harga sertifikat, bukan dari kepolisian. Bukan lagi kepolisian ya. Betul. Itu makanya dikalkulasi seperti Bapak sebut tadi, makanya jadi muncul harga 700, 800 gitu Pak ya. Betul. Jadi yang diterima di kepolisian sebagai PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu sesuai dengan yang diatur undang-undang. Itu untuk penerbitan SIM baru A itu sejumlah 120.000, untuk SIM baru C itu 100.000. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Hal biaya pengurusan SIM, demikian penjelasan Kanit Regiden Satlantas Polrestabes Medan, Pos Keadilan, mengenai isu miring tentang mahalnya pengurusan SIM, surat izin mengemudi. Kanit Regiden Satlantas Polrestabes Medan, Ibtu Janitra Giri Satya STRK MH membantahnya, dapat kami sampaikan di sini.
khususnya bagi masyarakat yang hendak menerbitkan surat izin mengemudi, SIM, bahwa isu-isu yang diedarkan terkait harga-harga yang tidak sesuai atau mahal itu tidak benar, jika Giri. Panggilan akrab Kanit Regiden ketika diwawancarai langsung di kantor Satlantas Polrestabes Medan, Selasa, 3 Desember 2024, siang. Pada dasarnya, lanjut dia. Perlu bersama kita ketahui tentang pengurusan SIM sudah diatur di Perpol nomor 5 tahun 2021 pasal 9. Yakni tentang administrasi dan kelengkapan untuk penerbitan SIM. Ada beberapa komponen yang harus dilengkapi. Seperti halnya surat kesehatan, surat keterangan psikologi, dan juga sertifikat mengemudi dari sekolah mengemudinya yang sudah terakreditasi oleh Korlantas, jelas Giri, tertuang pada Perpol nomor 5 tahun 2021 pasal 9 ayat 1, mengenai persyaratan administrasi penerbitan SIM. Poin A, angka 3 yang kurang dipahami masyarakat pengurus SIM. Poin A angka 3 berbunyi, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak diterbitkan. Jadi komponen-komponen itulah yang harus dilengkapi dan dipenuhi, imbuhnya, masih kata dia, seiring berjalannya waktu mungkin masyarakat menganggap dalam pemenuhan persyaratan itu tadi terdapat biaya-biaya yang berat apabila diakumulasikan keseluruhan sehingga menimbulkan isu atau menimbulkan judul seolah-olah harga tersebut, pengurusan SIM, mahal. Dapat kami sampaikan bahwa itu tidak benar, ulang Giri, dijabarkannya bahwa penerbitan SIM baru, SIM A itu Rp120.000 untuk PNBP, penerimaan anggaran bukan pajak, untuk SIM C Rp100.000. Dan juga perpanjangannya sudah ada keterangannya serta ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Sertifikat pengemudi dapat diambil di sekolah mengemudi yang sudah terakreditasi oleh Korlantas. Jadi nanti ada dapat pelatihan. Dan setelah dari pelatihan itu diberikan nilai serta mendapatkan sertifikat. Itulah menyatakan calon pemohon tersebut sudah memiliki kompetensi mengemudi yang akhirnya nanti para pemohon penerbit SIM tersebut mendaftarkan dirinya untuk menerbitkan SIM, di mana sudah terpenuhilah kompetensi-kompetensi. Karena yang namanya menerbitkan surat izin mengemudi ini merupakan sertifikat ataupun surat izin kompensasi yaitu terkait keahlian dalam berkendara mobil dan motor, bebernya, dikonfirmasi lebah dalam apakah pihak kepolisian Satlantas terlibat dalam penentuan biaya pelatihan hingga mendapat sertifikat para calon pemohon SIM. Giri mengatakan tidak ada urusan dalam hal itu. Jadi untuk penerbitan harga itu diterbitkan oleh masing-masing sekolah mengemudi. Pihak kepolisian tidak ada kaitannya terkait penerbitan harga atau biaya-biaya yang ditimbulkan oleh pihak-pihak sekolah mengemudi. Kita hanya menerima PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang, ujar Giri. Dipertanyakan sekitaran berapa biasanya pihak sekolah mengemudi menarik biaya bagi setiap calon pembuatan SIM, untuk pasaran harga masing-masing sekolah mengemudi itu beragam. Mulai dari sekitar Rp200.000, Rp500.000. Tergantung masing-masing dari pihak sekolah mengemudi yang menerbitkan, terang dia. Di ujung wawancara, Kanit Regiden menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memojokkan kepolisian. Sekali lagi kami tegaskan bahwa yang menentukan harga dan sertifikat pengemudi bukan dari kepolisian. Jadi yang diterima kepolisian adalah PNBP sesuai yang diatur undang-undang. Untuk peruntukan SIM baru A itu Rp120.000 dan SIM baru C itu Rp100.000, dipungkasnya. Demikian berita Pos Keadilan. Simare, Crosby melaporkan. Terima kasih telah menonton berita Pos Keadilan. Jangan lupa like and subscribe dahulu. Kunjungi www.poskeadilan.com.